Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita hari ini belajar tematik. Kalian bisa lihat buku kalian. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Ada 4 mata pelajaran sekaligus yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah SPDP, yang ketiga adalah matematika, dan yang terakhir adalah PKM. Oke. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai bahasa Indonesia ya. Kalian bisa cek di buku kalian masing-masing di halaman 106 ya. Di situ kita akan melakukan penelitian terhadap beberapa bunga ya. Salah satunya adalah bunga anggrek bulan ya. Jadi kalian bisa lihat di teksnya. Di sini ada contoh gambar dari bunga anggrek bulan ya. Jadi ciri-ciri dari bunga anggrek bulan itu dia berasal atau ditemukan pertama kalinya di provinsi Maluku ya. Kelopaknya agak lebar, warna bunganya itu agak putih ya. Bunga ini juga memiliki antena yang berwarna kuning terang ya. Kalian bisa cek di buku kalian ya. Beginilah keadaan bunga anggrek ya. Oke, tidak hanya bunga anggrek yang bisa kita teliti atau bisa kita amati, tetapi banyak lagi bunga yang lainnya yang bisa kita amati, yang bisa kita jadikan laporan untuk kegiatan belajar kita. Ya, salah satunya kayak bunga mawar atau bunga mahkota dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, selanjutnya di sini teacher akan jelaskan mengenai perkembangbiakan dengan bumi. Kalau kemarin kita membahas perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu ada dengan menggunakan biji. Yang pertama salah satunya kayak jambu ya, kayak cabai dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan cara bertunas. Contohnya apa teacher? Banyak ya, kemarin sudah kita jelaskan perkembangbiakan dengan cara bertunas itu kayak pohon pisang, kemudian pohon bambu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan dengan umbi ya. Di sini ada dua umbi. Yang pertama adalah umbi lapis dan yang kedua adalah umbi batang ya. Jadi kita akan jelaskan satu persatu. Umbi lapis itu apa sih? Kemudian umbi batang itu apa sih? Ya, kita pahami. Silakan diperhatikan ya. Umbi lapis itu contohnya kayak bawang merah ya, bawang putih ya. Kemudian masih banyak lagi. Contohnya kalian bisa cek ya, bisa cek di buku kalian atau kalian bisa perhatikan, ambil satu atau beberapa bawang, nanti kalian bisa pahami ya. Jadi di sini ya, di sini ada bawang merah ya. Bawang merah itu kayak ada berlapis-lapis, itu kita sebut sebagai daun ya. Nah, daun ini dia menyimpan cadangan makanan ya. Jadi lapisan-lapisan daun yang ada pada bawang merah itu bermanfaat atau berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan tersebut ya. Selain itu adalah umbi batang ya. Umbi batang bisa kita jumpai seperti tanaman kentang ataupun umbi jalar ya. Jadi sama halnya kayak umbi lapis ya. Jadi umbi batang juga dia bentuknya agak kayak utuh ya. Kalian bisa cek atau perhatikan di buku kalian gambar kentangnya, atau kalau di rumah mamanya ada simpanan kentang bisa diperhatikan ya. Jadi di dalam kentang ini ya, dia menyimpan cadangan makanan ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempertahankan hidupnya ya, untuk mempertahankan hidupnya ya. Biasanya kentang ini atau bawang kalau kita letakkan di tanah dengan kadar yang cukup ya, ada beberapa air ataupun kena sinar matahari ya, dia akan tumbuh ya, dia akan muncul tunasnya ya, baik itu di tanaman kentang ataupun di tanaman bawang ya. Oke, penjelasan untuk bahasa Indonesia cukup jelas, nanti kita lanjutkan lagi. Perhatikan anak-anak, silakan kalian melakukan pengamatan untuk tumbuhan ya, salah satunya adalah bunga ya. Silakan kalian melakukan pengamatan, ini hanya untuk latihan di rumah saja ya. Bebas bunganya bunga apa ya, bisa kalian tentukan sendiri. Perhatikan warna bunga
bunganya ya. Selain warna bunganya, perhatikan bentuknya ya. Dia berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, dengan cara biji atau dengan cara tunas atau dengan cara umbi ya. Coba kalian perhatikan ya, hidupnya di mana dan lain sebagainya. Tulis ya, itu hanya untuk tugas latihan, bukan untuk tugas ya, bukan untuk dinilai ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya sama PM-nya ya, atau sama teacher langsung WA atau pribadi teacher ya. Selanjutnya kita akan membahas SPDP. Di sini kita akan membuat prakarya ya. Kemarin teacher sudah jelaskan kita di subtema 4 ini kita membuat prakarya mozaik ya. Kemarin sudah dijelaskan karya mozaik itu ada 3 jenis karya mozaik ya. Pertama, dia dibuat dengan cara dengan biji-bijian. Yang kedua dibuat dengan kepingan-kepingan keramik ataupun kertas. Dan yang ketiga bisa menggunakan daun-daun kering ataupun ranting-ranting pohon kering ya, kita bisa gunakan ya. Di sini teacher akan jelaskan bagaimana kita cara untuk membuat karya mozaik ya. Pertama, siapkan buku gambar. Kalau cukup, kalau nggak cukup bisa gunakan karton ya. Setelah itu siapkan gunting atau lem ya, bisa penggaris dan penghapus juga disiapkan ya. Setelah itu siapkan bahannya. Kalian mau membuat mozaik itu mozaik apa? Biji-bijian kah? Daun kering kah? Kertas kah? Atau potongan keramik? Pilih salah satunya yang menurut kalian mudah ya. Setelah itu sudah disiapkan bahan-bahannya ya. Kalian gambar sketsanya terlebih dahulu ya. Bikin sketsanya dulu. Kalian mau gambar apa? Mau bikin kupu-kupu teacher? Boleh ya. Kucing teacher? Boleh ya. Setelah sudah selesai digambar, bikin sketsanya. Setelah itu baru kalian bisa tempelkan potongan-potongan bahan tersebut di atas gambar kalian ya. Oke ya. Contohnya kayak ini ya. Mau bikin bunga matahari bisa ya. Bikin dulu sketsanya di atas karton biar gambarnya agak lebih luas ya. Dibikin ya. Ini sudah karya jadinya anak-anak ya. Di kelas sudah belajar kan. Nah, jadi kelas 3 kita hanya meneruskan pelajaran prakarya mozaik. Oke, cukup jelas. Untuk bahan latihannya silakan kalian buat sendiri di rumah ya, bisa ditambahkan bareng untuk membuat karya mozaik sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk masalah gambar bentuknya bisa kalian tentukan sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah matematika. Matematika kemarin kita sudah bahas pembahasan kita tentang pembagian ya. Pembagian kemarin kita jelaskan bisa kita kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara melakukan pengurangan ya untuk setiap rekannya. Yang kedua adalah kita lakukan dengan cara pola grafik ya. Cara yang mana yang lebih mudah? Semuanya mudah ya. Kalau angkanya kecil mudah kita lakukan dengan cara sistem pengurangan angka. Tetapi kalau angkanya besar kayak seperti ratusan ataupun ribuan, kita menggunakan dengan cara sistem pola grafik ya. Di sini ada soal cerita di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan dalam 4 wadah ya. Setiap wadahnya berisi sama banyak. Jadi pertanyaannya adalah berapa bunga yang ada di setiap wadah. Jadi kita lakukan pembagiannya dengan sistem pola grafik. Oke, 6024 kita bagi dengan 4 ya. Bagi dengan 4. 6 bagi 4 gak bisa, jadi kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6 itu 1 ya. 1 dikali 4 hasilnya 4 ya. Kemudian 6 dikurang 4 hasilnya 2. 2-nya diturunkan, 4-nya diturunkan juga ya. Jadi 22 kita ambil 2 angka langsung. Kenapa nggak 1 teacher? Karena 2 kalau kita ambil 1 angka, 1 dibagi 4 nggak bisa ya. Jadi kita ambil 1 angka di belakangnya, jadi nilainya 22. Jadi 22 kita bagikan dengan 4 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22, yaitu kali 5.
5 dikali 4 berapa teacher? Udah ya, bisa ya hafal ya kalian ya. 5 dikali 4 20. Ya. Jadi 22 dikurang 20 hasilnya 2, turunkan 4-nya turunkan. Ya, jadi tinggal 24. 24 dibagi 4 berapa? Bisa ya? Dapat 6. Jadi hasilnya 4 dikali 6 24. Kalau sudah ketemu 0 berarti cara yang kalian kerjakan sudah selesai ya. Jadi hasilnya berapa bunga yang ada di setiap wadah? 156 tangkai bunga. Jadi ada 156 tangkai bunga. Oke, sangat mudah ya. Kalau bisa kalian pasti bisa ya. Karena kenapa kali membagi itu adalah kebalikan dari kalian. Jadi kalau kalian hafal atau bisa kalian pasti bisa membagikan. Oke, kita lanjutkan anak-anak bahasa kita mengenai PKN, yaitu manfaat kerjasama ya. Kemarin sudah kita jelaskan kerjasama itu sangat penting bagi kita ya. Kerjasama itu tidak hanya dilakukan ketika kita di bangku sekolah saja ya, tetapi di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, itu semuanya membutuhkan kerjasama di dalam melakukan aktivitas ya. Gunanya untuk apa teacher kerjasama? Banyak ya. Gunanya salah satunya adalah supaya pekerjaan yang kita kerjakan cepat selesai ya. Waktu yang kita kerjakan juga nggak terlalu banyak ya. Kita nggak cepat capek ya. Selain itu bisa mempererat tali persaudaraan antara kita. Contoh kerjasama apa saja teacher? Banyak ya. Kemarin juga sudah teacher jelaskan kalau di sekolah kalian bisa melaksanakan piket kelas bersama-sama, bisa belajar diskusi bersama-sama, bisa membantu teachernya dan lain sebagainya. Kalau di rumah apa? Bisa membantu ibunya dalam memasak, bisa membantu ayah mencuci mobil, bisa membersihkan rumah, menemani adik belajar dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan masyarakat apa teacher? Banyak ya. Salah satunya adalah pos ronda ya, menjadi jaga malam ya. Supaya apa? Supaya lingkungan kita aman. Selain itu juga membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu kerjasama ya, supaya lingkungan kita tetap bersih ya. Selain itu apalagi banyak ya, masih banyak lagi kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan manapun. Oke anak-anak, cukup jelas penjelasan kita hari ini untuk tematiknya pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Untuk masalah tugas nanti akan kita share Google Classroom untuk latihan yang membuat mozaik ataupun mengamati itu tadi tidak usah dikerjakan, itu hanya untuk latihan di rumah saja. Oke. Jika ada yang ditanyakan bisa tanyakan lewat WA pribadi teacher. Thank you so much. I'm sorry for everything. Goodbye.